Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok kuliah kerja nyata Universitas Islam Indonesia Angkatan 61 Unit 126. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan dan menjelaskan materi mengenai perubahan benda. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai materi pembelajaran perubahan benda pada pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6 SD. Harapannya dengan video ini teman-teman dapat mempelajari dan memahami materi perubahan benda dengan lebih mudah. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu perubahan benda? Lalu, bagaimana perubahan benda itu dapat terjadi? Dan apa saja sih jenis-jenis perubahan benda yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari? Jika belum, mari kita cari tahu bersama-sama. Perubahan benda adalah perubahan bentuk atau perubahan wujud dari suatu benda. Pada kehidupan sehari-hari, benda yang sering kita lihat selalu mengalami perubahan bentuk, baik itu dari segi ukurannya, berat, warna, dan bahkan dari baunya. Contohnya, perubahan benda pada kehidupan sehari-hari adalah air yang mendidih. Tentu kalian pernah melihat air yang mendidih, bukan? Nah, air tersebut mendidih karena dipengaruhi oleh suhu yang meningkat. Pada proses ini, terjadi perubahan wujud dari air yang berupa cairan berubah menjadi uap air. Pada proses ini, dinamakan dengan menguap. Contoh lainnya adalah baju yang sering kita pakai pada sehari-hari. Baju yang terlalu sering dicuci atau terlalu sering dijemur akan mengakibatkan perubahan warna pada baju tersebut. Warnanya akan menjadi lebih pudar. Kita dapat menerima manfaat dari perubahan benda tersebut. Contohnya adalah air yang membeku menjadi es dapat dijadikan sebagai sensasi penyegar pada sebuah minuman. Kemudian, buah yang membusuk dapat dijadikan sebagai pupuk, dan air laut yang mengkristal atau yang sering kita sebut sebagai garam dapat dijadikan bumbu dapur. Selain dipengaruhi oleh suhu, perubahan benda juga dipengaruhi oleh kelembaban atau kandungan air pada udara, tekanan, air, makhluk hidup, dan pembakaran. Perubahan benda juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah perubahan benda secara fisika, perubahan benda secara kimia, perubahan dengan pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis perubahan benda yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, perubahan fisika adalah perubahan wujud benda yang tidak disertai oleh perubahan sifat dari benda tersebut. Nah, saat suatu benda mengalami perubahan fisika, yang terjadi hanyalah adanya perubahan wujud saja. Sedangkan sifat dari benda tersebut tidak mengalami atau tidak ikut berubah, sehingga sifatnya masih tetap atau sama. Jadi, sifat benda sebelum adanya perubahan dan setelah mengalami perubahan, sifatnya masih sama, sedangkan wujudnya saja yang berubah. Nah, inilah yang dinamakan perubahan benda secara fisika. Bagaimana cara kita untuk mengetahui perubahan fisika? Jadi, untuk mengetahui bagaimana perubahan fisika pada suatu benda, kita harus tahu ciri-ciri dari perubahan fisika itu. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Jadi, ciri-ciri perubahan fisika yang pertama yaitu adalah perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya saja. Jadi, saat suatu benda mengalami perubahan fisika, yang berubah hanyalah wujud dari benda tersebut. Ciri-ciri yang kedua yaitu zat hasil perubahan dapat kembali ke bentuk yang semula. Jadi, saat suatu benda mengalami perubahan fisika, wujudnya berubah, dalam jangka waktu tertentu, wujud yang telah berubah akan dapat kembali ke bentuk semula atau bentuk dari benda sebelum adanya perubahan. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu adalah
sifat zat sebelum dan sesudah perubahan akan sama. Jadi, saat suatu benda mengalami perubahan fisika, wujudnya berubah, sementara sifat dari benda tersebut tidak ikut mengalami perubahan atau sifatnya akan masih sama. Nah, perubahan benda secara fisika ini sering kita jumpai atau temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Misal, saat kita mencampurkan gula ke dalam air. Nah, saat gula dicampurkan ke dalam air, secara fisik gula tersebut akan berubah dari bentuk padatan menjadi bentuk yang terlarut di dalam air. Nah, fisik dari benda tersebut berubah. Tapi, apakah sifat dari gula tersebut akan ikut berubah? Ternyata sifat dari gula tersebut tidak ikut berubah atau masih sama, yaitu gula masih memiliki rasa yang manis. Nah, di sini sesuai dengan ciri-ciri dari perubahan fisika, yaitu wujud dari benda berubah. Nah, dan yang kedua, sifat dari benda tidak ikut mengalami perubahan. Perubahan kimia merupakan perubahan wujud benda yang disertai dengan perubahan sifat dari benda atau dapat menghasilkan zat yang baru. Nah, saat suatu benda mengalami perubahan kimia, benda tersebut tidak hanya berubah pada wujudnya saja, akan tetapi sifat dari benda tersebut ikut mengalami perubahan. Serta pada perubahan kimia ini juga dapat menghasilkan zat yang baru, atau zat yang berbeda dari sebelum perubahan. Untuk mengetahui perubahan benda secara kimia, kita juga harus tahu bagaimana ciri-cirinya. Jadi, ciri-ciri perubahan benda secara kimia yang pertama yaitu adalah terjadinya perubahan susunan molekul. Nah, pada perubahan kimia, susunan molekul pada suatu zat ikut mengalami perubahan. Nah, yang kedua yaitu terbentuknya zat baru yang memiliki sifat yang berbeda dari penyusunnya. Jadi, sifat benda yang dihasilkan setelah mengalami perubahan fisika, sifatnya akan berbeda dari sifat benda sebelumnya. Nah, ciri yang ketiga yaitu sifat perubahan zat bersifat tidak irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, pada perubahan fisika, perubahan zat dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan pada perubahan kimia, suatu zat tidak dapat kembali ke bentuk semula karena zat pada perubahan kimia dia akan menghasilkan zat yang baru. Nah, perubahan kimia ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Yaitu saat kita membakar kayu. Nah, pada saat kayu dibakar dan setelah terjadinya pembakaran, hasil dari pembakaran ini yaitu adalah arang dan gas. Nah, kita lihat wujud sebelum perubahan yaitu wujudnya kayu. Nah, setelah terjadinya perubahan, wujud benda yang dihasilkan yaitu berupa arang dan gas. Nah, di sini wujudnya berbeda. Apakah sifatnya juga berbeda? Ternyata sifatnya juga berbeda. Nah, kayu sebelum mengalami perubahan memiliki sifat yang keras, sedangkan setelah mengalami perubahan dan menjadi arang, sifat arang tersebut yaitu lembut dan mudah patah. Jadi di sini kita lihat bahwa sifatnya berbeda. Nah, zat baru yang dihasilkan itu apa? Jadi zat baru yang dihasilkan dari pembakaran kayu ini atau perubahan kayu secara kimia ini yaitu adalah gas. Nah, di sini kita bisa lihat zat barunya adalah gas, dan gas ini wujudnya berbeda serta sifatnya juga berbeda dari penyusunnya yaitu kayu. Pelapukan adalah proses yang berhubungan dengan penghancuran bahan. Dan di sini ada faktor yang menjadi perubahan pelapukan, ada dua. Yang pertama itu adalah organisme yang dapat disebut dengan makhluk hidup. Dan yang kedua dapat disebut dengan anorganisme, yaitu merupakan benda mati.
Waktu yang dibutuhkan untuk pelapukan ini dibutuhkan waktu dengan proses yang lama. Jadi, pelapukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelapukan mekanik dan pelapukan biologis. Pelapukan biologis ini disebabkan oleh aktivitas organisme seperti jamur dan jasad renik lainnya. Contohnya itu ketika kalian menemukan kayu yang tadinya keras lama-lama akan hancur karena dimakan rayap. Dan yang kedua itu ada pelapukan mekanik, terjadi akibat suhu, tekanan, angin, dan air. Nah, contohnya itu ketika kalian menemukan batuan yang ketika dipegang dan ditekan sedikit agak hancur, itu merupakan adalah pelapukan mekanik. Dari ini, kita akan membahas tentang praktek pelapukan yang dalam sehari-hari kita dapat temui. Contohnya ini adalah kayu yang lapuk karena dimakan rayap. Biasanya pelapukan pada kayu lebih dialami karena adanya binatang, yaitu rayap yang menggerogoti kayu. Pada awalnya, rayap akan membuat lubang sangat kecil pada kayu. Kemudian, lubang ini akan membuat keropos pada kayu. Karena tidak kuatnya kayu dalam menahan beban karena bagian dalam sudah berongga. Adanya rayap tersebut di dalam kayu juga akan membuat kayu menghasilkan bubuk-bubuk kecil yang akan menggerogoti tempat sekitarnya. Maka itulah yang disebut pelapukan pada kayu. Perkaratan adalah suatu proses penghancuran bahan yang disebabkan oleh reaksi kimia antara logam dengan air dan dapat juga disebabkan oleh uap dan oksigen. Reaksi kimia ini tuh dapat disebut dengan reaksi oksidasi. Material yang dapat mengalami perkaratan adalah bahan-bahan yang dapat kita temui seperti besi dan baja. Perkaratan dapat terjadi ketika logam besi berikatan dengan udara serta air. Nah, kondisi lingkungan mengakibatkan benda yang mengandung kadar garam dan asam yang sangat tinggi dapat terjadi perkaratan. Contohnya itu ketika kalian menemukan besi yang dibiarkan di ruang udara terbuka, maka dalam waktu lama itu benda tersebut akan menjadi berkarat. Selanjutnya, dalam praktek kita dapat melihat benda-benda berkarat. Contohnya seperti ini. Benda berkarat pada besi. Penyebab besi ini berkarat karena ada proses korosi. Korosi itu adalah suatu reaksi redoks antara besi dan senyawa lain yang terjadi di suatu lingkungan, baik dari udara maupun air. Reaksi inilah yang kemudian menghasilkan senyawa oksida dan berperan dalam proses korosi. Reaksi kimia yang terjadi pada air, oksigen, dan besi inilah yang membentuk oksidasi besi dan menimbulkan perkaratan. Karena itulah besi terpapar udara dan air menjadi cepat sekali berkarat. Pembusukan. Proses pembusukan ini biasanya terjadi pada benda atau makanan yang masih dalam keadaan basah atau masih dalam keadaan lembab. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada benda atau makanan yang basah atau lembab banyak mengandung air sehingga proses pembusukan akan jauh lebih cepat terjadi. Pembusukan pun juga kita dapat jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini, tomat yang sedang membusuk. Kita dapat menemui tomat sebagai bahan sayuran. Nah, buah tomat itu cepat membusuk karena beberapa hal antara lain yaitu karena bakteri dan suhu ruangan. Bakteri dan suhu ruangan juga mempunyai kaitan satu sama lain. Suhu yang pengap menyebabkan bakteri dengan mudah menyerang tomat. Tomat minimal membutuhkan 4 hari untuk membusuk. Nah, ciri-ciri tomat yang sudah membusuk ialah tomat menjadi layu, timbulnya bercak-bercak pada permukaan tomat, dan tomat menjadi lembek dan tomat mengeluarkan air. Assalamualaikum, materi pembelajaran IPA ini sangat membantu saya pada saat belajar di rumah. Terima kasih.